saya Siti Khofifah, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika, bidang studi Matematika Diskret, semester 1 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Oke. Materi kali ini yaitu tentang matriks, relasi, dan fungsi. Matriks berukuran 3x4. Nah, matriks itu dia terdiri dari kolom dan baris. Nah, kolom itu ke bawah seperti 2, 8, 3, 5, 7, 1, 0, 5, 1, 6, 4, 8. Tuh, bisa kita lihat di sini. Nah, ini termasuk dari kolom. Nah, sedangkan baris itu ke samping. Seperti 2, 5, 0, 6, 8, 7, 5, 4, 3, 1, 1, 8. Nah, itu antara kolom dan baris. Oke. Matriks khusus yaitu ada 4 macam. Matriks diagonal, matriks identitas, matriks segitiga, dan matriks transpos. Matriks diagonal termasuk matriks persegi karena banyaknya baris dan kolom itu sama. Jadi antara kolom dan baris itu sama banyaknya. Nah, komponen diagonal utamanya tidak 0 dan komponen lainnya 0. Nah, ini komponen utama, jadi tidak 0, 1, 2, 3. Sedangkan komponen lainnya ini, nah itu 0 semua. Oke, selanjutnya matriks identitas. Matriks identitas semua elemennya bernilai 1. Nah, ini elemennya bernilai 1. Sedangkan yang lainnya 0. Enggak harus 0, jadi intinya semua elemen yang ini itu 1 hasilnya. Oke, matriks segitiga. Matriks segitiga itu ada 2 jenis, segitiga atas dan segitiga bawah. Matriks segitiga atas, elemen bawahnya bernilai 0, sedangkan matriks segitiga bawah, elemen atasnya bernilai 0. Jadi kebalikannya gitu ya, kalau segitiga atas elemen bawahnya, sedangkan segitiga bawah yaitu elemen atasnya. Nah, ini matriks segitiga atas. Jadi elemen bawahnya bernilai 0, sedangkan matriks segitiga bawah elemen atasnya yang bernilai 0. Matriks transpos. Oke, jadi matriks transpos itu yang diperoleh dengan mempertukarkan baris-baris dan kolom-kolom. Contoh di sini kolomnya 1, 4, maka barisnya 1, 4. Kolomnya 2, 5, barisnya pun 2, 5. Kolomnya 3, 6, barisnya 3, 6. Nah, di sini ada tanda T, jadi T itu transpos. Oke, operasi aritmatika matriks. Nah, itu ada 3 jenis: penjumlahan 2 buah matriks, perkalian 2 buah matriks, dan perkalian matriks dan skalar. Penjumlahan 2 buah matriks. Oke. 2 buah matriks dapat dijumlahkan jika ukuran keduanya sama. Misalkan matriks A dan matriks B yang masing-masing berukuran M kali N akan menghasilkan matriks C dengan ukuran yang sama. Perkalian 2 buah matriks. 2 buah matriks dapat dikalikan jika jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah matriks baris kedua. Perkalian matriks dengan skalar. Misalkan K adalah sebuah skalar K, maka perkalian elemen A dengan skalar K adalah mengalikan setiap elemen matriks dengan K. Oke, contoh penjumlahan 2 buah matriks. Nah, ini ada contohnya ya. Oke. Jadi di sini ada sebuah matriks A dan B. Oke. Jadi tinggal dijumlah aja dari A yang ke B. Oke, jadi 1 ditambah 5. Baris 1 A ditambah baris B yaitu 5, berarti 1 tambah 5. Nah, baris 2 di kolom A ditambah dengan baris B
Ini di kolom kedua, di baris kedua, berarti 2 ditambah 6 dan seterusnya. Berarti ini 3 ditambah 8. Nah seterusnya akan kayak gini. Nah ini hasilnya 1 ditambah 5 sama dengan 6, 2 tambah 8 8, 2 tambah 6 8, 3 ditambah 8 11. Nah maka seterusnya pun akan menghasilkan ini. Oke. Lalu contoh perkalian 2 buah matriks. Oke. Jadi matriks A dikalikan dengan matriks B. Contoh di sini 1 matriks A, yang ini matriks B. Nah, baris matriks A dikalikan dengan baris matriks B, lalu ditambah baris A, baris kedua A dikali dengan kolom baris kedua B. Oke, jadi 1 dikali 2 terus 3 dikali 3 plus, jangan lupa ini ditambah. Nah seterusnya, berarti 1 dikali 0 dan 3 dikali 2, 1 dikali 4, 3 dikali 6. Oke, seperti itu dan seterusnya. Jika sudah ketemu semua, lalu dijumlah. 1 dikali 2 2, 3 dikali 3 9, berarti 2 ditambah 9 maka hasilnya 11. 1 dikali 0 0, 3 dikali min 2 sama dengan min 6, berarti 0 ditambah min 6 sama dengan min 6 dan seterusnya. Maka hasilnya seperti ini. Contoh perkalian matriks dengan skalar. Oke. Nah, K ini adalah skalar K. Nah, di sini K-nya sama dengan 3. Nah, berarti semuanya dikalikan dengan K. Berarti 3 dikali A atau 3 dikali matriks A. Nah, berarti 3-nya ini skalar K yang ini. Nah, berarti semuanya itu dikalikan 3. Oke, berarti 3 dikali 2. Nah, ya kan? Terus 3 dikali 3. 3 dikali min 2, 3 dikali 1, seterusnya akan seperti itu. Lalu dijumlah, hasilnya yaitu 3 dikali 2 6, 3 dikali 1 3, 3 dikali 0 0. Oke, maka ini hasilnya ya, hasil dari perkalian skalar ini. Relasi dan fungsi. Oke, ada 4 bagian, yaitu pasangan terurut, tabel, diagram Venn, panah, dan matriks zeroan. Pasangan terurut yaitu diperoleh dari penggabungan antara dua himpunan, misalkan antara himpunan P dan Q. Misal P-nya itu 2, 3, dan 4, sedangkan Q-nya 2, 4, 8, 9, dan 15. Diasumsikan jika P habis membagi Q. Oke, maka diperoleh 2,2, 2,4, 2,8, 3,9, 3,15, 4,4, dan 4,8. P ini yang dua atau angka pertama ini adalah himpunan P, sedangkan kedua adalah himpunan Q. Oke, jadi 2 ke sini, sedangkan yang Q 2-nya di sini. Oke, berarti 2 dan 2, terus 2 dan 4, 2 dan 8. Nah, 2 ke 9 bisa atau enggak? Nah, itu enggak bisa karena dia tidak bisa dibagi. Oke. Nah, selanjutnya 3,9, 3,15. Oke. Selanjutnya 4,4, 4,8. Nah, 4 ke 9 atau ke 15 itu tidak bisa dibagi, maka tidak ada hasilnya. Oke. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Jadi diasumsikan jika P habis membagi Q. Oke, jadi gini ya. 2 ke 2, oke, 2,2, 2 dan 4 berarti 2,4, 2 ke 8 berarti 2,8. Nah, 2 ke 9 untuk ke 15 itu nggak bisa karena tidak bisa dibagi. Nah, dan seterusnya seperti ini.
Oke, tabel. Kolom pertama pada tabel menyatakan daerah asal. Nah, ini daerah asal atau P. Ini itu daerah asal. Sedangkan kolom kedua menyatukan daerah hasil. Nah, ini daerah hasil nanti. Yang tadi ya. Nah, jadi yang di sini tuh P-nya itu daerah asal. Oke, 2 3 4 ya kan. Q-nya itu daerah hasil. 2 4 8 9 15. Oke. Nah, berarti yang di sini itu daerah asal yang pertama. Angka pertama itu daerah asal. Sedangkan yang angka yang kedua itu daerah hasil. Nah, berarti 2,2 berarti 2,2. Nah, di sini berarti daerah asalnya 2 atau P-nya 2, nah sininya 2. Oke. 2,4. Nah, sini 2, sininya 4. 2,8. Di sini 2, di sini 8. Oke. Dan seterusnya seperti itu. Nah, ini 4,4, 4,4, 4,8, maka di sini pun 4,8. Oke, nah ini tabel. Diagram Venn panah. Oke, pasangan terurut pada relasi dari hubungan A ke B dapat digambarkan dengan diagram Venn. Oke. Ini bebas ya, bisa A ke B ataupun P dan Q. Oke. Nah, ini kenapa cuma 2, 3, 4 aja? Karena angkanya berulang. Jadi satu saja yang tulis. Oke. Karena ini angkanya berulang 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, maka salah satu saja yang ditulis. Ya, maka 2, 3, 4 dan 2, 4, 8, 9, 15 ya. Oke, ingat ya. Himpunan sebelah kiri daerah hasil, himpunan sebelah kanan merupakan himpunan sebelah kiri daerah asal, sedangkan himpunan sebelah kanan itu merupakan daerah hasil. Oke, nah ini seperti yang tadi. 2 ke 2, 2 ke 4, 2 ke 8. Oke, ini ya. 22, 24, 28, 22, 24, 28. Oke. Maka di sini pun 2 ke 2, 2 ke 4 dan 2 ke 8. Oke. Dan seterusnya 3 ke 9, 3 ke 15, 4 ke 4. Seperti yang ada di tabelnya. Lalu dilanjut ke diagram Venn panah. Matriks jeroan. Oke. Nah, matriks jeroan ini jika A, B merupakan relasi, maka baris A dan kolom diberi tanda 1. Sedangkan jika A, B bukan merupakan relasi, bukan merupakan himpunan relasi, maka baris A dan kolom B diberi tanda 0. Buatlah matriks jeroan pada contoh sebelumnya. Seperti ini ya, tidak ada contohnya. Relasi tersebut bisa dibuat dalam bentuk tabel. Oke, contoh. Ini merupakan daerah asal, sedangkan yang baris ini merupakan daerah hasil. 2 ke 2, coba kita lihat ada nggak? 2, 2 ada, maka hasilnya 1. 2 ke 4 ada ya. Himpunan P ke Q 2, 4 ada, berarti 1. 2 ke 8, oke, 2, 8 ada, berarti hasilnya 1. 2 ke 9 ada nggak? 2 ke 9, nah, ini nggak ada, berarti hasilnya 0. 2 ke 15 ada atau enggak? Nggak ada, berarti hasilnya 0, dan seterusnya. Maka sehingga matriks jeroan adalah seperti ini, dari hasil yang tadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.